Halo sahabat Kargo Baca. Sekarang saya bersama Kak Baca sudah ada di Museum Transportasi. Awalnya museum ini hanya menampung koleksi-koleksi kereta api yang udah jadul banget ya. Cuman seiring dengan perkembangan transportasi dan perannya untuk kemajuan bangsa, pihak museum lalu mengambil kebijakan lain. Jadi selain menyimpan koleksi-koleksi kereta api, di sini juga kita bisa menyaksikan alat transportasi lainnya seperti bis, motor, kapal laut, beca, andong, bajai, oplet. Wah, pokoknya banyak deh. Yang pasti kalau berkeliling ke museum transportasi ini butuh waktu seharian untuk mengenang kendaraan lawas. Pada saat berlangsungnya kesepakatan antara Yayasan Harapan Kita Taman Mini Indonesia Indah dengan Menteri Perhubungan, ide pendirian Museum Kereta Api sempat dimunculkan. Untuk menindaklanjuti puluhan lokomotif dan gerbong zaman baheula dari Sumatera dan Jawa yang pernah beroperasi era pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan pun dikumpulkan atas bantuan perusahaan umum kereta api. Pada saat aktivitas pemusatan, sebuah tuntutan ternyata telah mengalami perubahan terhadap jenis koleksi yang sepertinya terlalu monoton. Hal itu juga dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan keinginan untuk memamerkan alat transportasi secara menyeluruh dengan kuantitas yang cukup banyak. Sebagai langkah awal, dimasukkan pula koleksi-koleksi armada transportasi darat lainnya selain kereta api, seperti bis, pesawat, mobil, motor, bemo, oplet, beca, sepeda, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu, lalu museum ini meluaskan ragam koleksinya, seiring mengubah keberadaannya menjadi museum transportasi dengan menambah lagi koleksi dari kendaraan laut dan udara, juga alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan dan manusia. Peresmian museum transportasi itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 20 April 1991. Sekarang, museum yang menjadi lembaga permanen milik Departemen Perhubungan ini sudah menampung banyak perwakilan alat angkut manusia yang pernah membantu roda kehidupan masyarakat Indonesia. Semuanya tersebar di atas lahan seluas 6,25 hektar. Sebagian besar berada di dalam ruangan beratap yang banyak tiang penyangganya. Sebagian lagi bertebaran di luar ruang terbuka yang terhampar luas. Sebelum memasuki bangunan utama, kita mesti melewati palang pintu kereta api yang menjadi gerbang selamat datang. Jalannya landai menurun dan kembali sedikit naik ke atas mendekati mercusuar buatan tahun 1879. Persis di depan mercusuar itu, pilihan pun dimulai kemana kita akan pergi mengunjungi ke berbagai replika dan koleksi asli transportasi yang ada. Pilihan yang paling runut adalah menjambangi ruangan indoor yang membentang mengelilingi bangunan khas museum ini. Karena dari sana, sebelum berkenalan lebih jauh soal semua alat angkutan, kita akan dipandu untuk mengenal transportasi sejak masa kolonial
yang dimulai dengan sejarah perkeretaapian di Indonesia dan peta jaringan rel kereta api di Pulau Jawa, beserta prasarana kereta api dan benda-benda yang sempat terlintaskan. Semua informasinya menambah pengetahuan tentang dunia alat angkut paling panjang ini secara lengkap, menarik dan berdecak kagum dibuatnya. Terbagi menjadi 4 wahana yang di dalamnya menaungi sarana dan prasarana alat transportasi. Pertama adalah Anjungan Pusat. Di wahana ini nampaknya harus mundur terlebih dahulu ke belakang, menengok keberadaan transportasi tradisional masa lampau yang pernah digunakan dalam memperlancar roda perekonomian. Alat transportasi yang dipamerkan di sini tergolong masih sederhana sekali, karena semuanya masih menggunakan tenaga angin, kemudian tenaga hewan, dan manusia sendiri. Di antaranya ada beca, bendi, andong, cikar, sepeda, perahu layar, roda pedati, dan lainnya yang dipajangkan dalam bentuk asli maupun miniaturnya. Kedua, Anjungan Darat. Ruangan ini menampilkan berbagai sarana dan prasarana alat transportasi jalan raya, jalan baja, dan penyeberangan. Pada wahana ini, teknologi tenaga mesin mulai dikembangkan yang sedikit demi sedikit meninggalkan tenaga manusia. Kemudian wahana selanjutnya adalah modul laut. Di dalam ruangan penuh ventilasi ini menyajikan jasa transportasi laut yang juga telah menggunakan mesin seperti kapal penumpang, kontainer, dok terapung, serta peralatan-peralatan penunjang lainnya. Selain menampilkan diorama dan foto-foto yang menggambarkan perkembangannya, di sini juga disuguhkan informasi soal teknologi kelautan dari berbagai jenis kapal laut. Terakhir, Anjungan Udara. Di ruangan ini ditampilkan berbagai keberadaan jasa transportasi udara, mulai dari perkembangannya sampai teknologi yang digunakannya, meliputi pesawat terbang, peralatan di bandar udara, dan benda-benda penunjang lainnya. Semuanya terkemas dalam bentuk asli, maket, dan miniatur serta foto. Selain menjadi sarana edukatif, museum ini juga sangat asik buat tempat rekreasi keluarga dan kumpul sahabat kala reuni. Tidak sedikit pula para penghobi fotografi yang sering menjadikan tempat ini menjadi objek jepretannya. Para kaum muda yang mau menikah, museum ini kerap digunakan pula sebagai tempat favorit pemotretan prewedding mereka. Hal itu nggak terlepas dari pemandangan kuno dan koleksi transportasi yang sangat antik.